Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, pemirsa as-saimin wa saimat, perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah membebaskan orang-orang yang beriman dari neraka jahanam. Selawat, salam tak akan teralpakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah, komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita yang menyaksikan pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kita coba mengambil pelajaran dari kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang seorang Nabiullah, Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak kisah yang menarik yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang sosok Nabi yang mulia ini. Salah satunya adalah ketika beliau bersama dengan ayahnya Nabi Daud alaihi salam memutuskan sebuah perkara. Yang kita sama tahu, mengetahui bersama-sama bahwa perkara tersebut adalah ketika dua orang wanita yang sedang bekerja di kebun, kemudian menaruh anaknya di suatu tempat penitipan anak. Kemudian mereka berkebun, singkat cerita kemudian salah satu dari seorang anak wanita tersebut hilang alias kemudian dimakan oleh serigala. Kemudian mereka mendatangi tempat penitipan anak tersebut dan mereka kemudian mengklaim bahwa merekalah ibu dari anak yang masih ada. Singkat cerita kemudian ketika ada satu masalah, maka permasalahannya disampaikan kepada pemimpin. Dan pemimpin pada saat itu adalah Nabi Daud alaihi salam, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud kemudian mengatakan, saya memutuskan bahwa yang akan menjadi ibu atau yang berhak atau yang benar ibunya itu adalah yang sudah tua. Itu ya, yang sudah tua. Yang masih muda kemudian apa? Dikatakan bukan milik ibu. Ini milik yang sudah tua, yang umurnya lebih tua. Tapi ternyata kemudian ibu yang muda ini kemudian apa? Tidak puas dengan keputusan Nabi Daud alaihi salam, ayah dari Nabi Sulaiman alaihi salam, yang tentu saja lebih senior, namanya juga anak dibandingkan dengan orang tua. Tapi kemudian ibu yang kedua yang meyakini bahwa ini juga bayinya, bersikeras kemudian mengatakan, saya tidak puas. Saya kepingin kemudian membawa kasus ini kepada Sulaiman alaihi salam. Akhirnya kemudian kasus ini disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwa mereka berdua ketika berkebun kemudian menitipkan anaknya di sebuah penitipan anak, dan kemudian hilang salah satu anaknya. Kemudian ayah Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam mengatakan buat si ibu A, padahal saya juga yakin bahwa saya adalah ibunya. Begitu. Apa yang menyebabkan kemudian Nabi Daud memutuskan yang lebih tua yang memiliki anak tersebut? Karena Nabi Daud mengatakan kalau yang lebih tua kemungkinan punya anak sudah nggak ada, sedangkan yang masih muda masih bisa punya anak. Itulah yang menyebabkan Nabi Daud memutuskan hal yang demikian. Tapi kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salam mengujinya dengan bukan yang demikian. Kalau memang kedua kalian tidak mau melepaskan anak ini, maka supaya adilnya saya bagi dua, karena semua kalian menganggap bahwa anak ini adalah anak kalian. Kata ibu yang pertama, yang tua tadi, oke lah kalau begitu. Sedangkan yang kedua mengatakan apa? Saya tidak mau, saya rela kemudian anak ini diambil oleh ibu yang pertama, sebagaimana keputusan ayah anda, wahai Sulaiman alaihi salam. Dengan itu kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salam menetapkan bahwa yang punya anak adalah yang nomor dua. Kenapa?
Karena nggak mungkin ada seorang ibu yang rela anaknya mati di hadapannya. Jadi bukan masalah tua dan muda, tapi kemudian apa? Siapa yang paling berhak. Dan bukan masalah kemudian orang itu punya anak atau tidak. Karena tidak boleh kita menisbatkan anak yang bukan anak kita kepada kita. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah yang mulia ini. Bahwa anak muda pun bisa memutuskan perkara dengan hikmah. Jangan dianggap kalau kemudian berdiskusi dengan anak muda, pasti kemudian apa tidak benar. Kalau mau diskusi sama orang tua saja. Pelajaran di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fafahamna Sulaiman. Allah lebih memahamkan atas kasus ini untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang posisinya adalah seorang anak bagi Nabi Daud alaihi salam. Itu satu pelajaran yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Yang berikutnya, dan masih terlalu banyak, yang berikutnya adalah kisah tentang kesyukuran Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ketika beliau kemudian Allah anugerahkan sebuah kerajaan, kekuasaan, pemerintahan yang gak ada lagi selepasnya. Jadi kalau ada orang kemudian jadi penguasa hari ini, maka dijamin kekuasaannya tidak akan bisa melebihi kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya, kenapa? Karena atas izin Allah Ta'ala, beliau bisa berbicara dengan binatang, beliau kemudian bisa menguasai bangsa jin, bisa kemudian memahami semua bahasa makhluk. Ini sangat-sangat luar biasa. Kita sama mengetahui doa yang paling indah, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua redaksi doa di dalam Al-Quran. Salah satunya saja yang saya kutip, ucapan Sulaiman alaihi salam. Beliau berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Yang artinya, ya Allah, ilhamkan, ajarkan kepadaku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat yang kau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan ajarkan kepadaku agar senantiasa beramal soleh yang kau ridhai, dan masukkan aku dengan kasih dan sayangmu ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Kita melihat nih, bagaimana suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada seluruh tukang masaknya, baik dari jenis manusia maupun jin. Ya, dia perintahkan, saya kepingin kemudian memberikan makan, gitu ya. Karena saya telah diberikan kekuasaan, kekayaan yang luar biasa. Saya kepingin kemudian memberikan makan kepada semua jenis burung yang ada di dunia ini. Akhirnya diperintahkan untuk masak sebanyak-banyaknya koki-kokinya. Singkat cerita, kemudian bahan disiapkan, waktu, tenaga, semuanya kemudian dihamparkanlah kemudian makanan itu. Setelah kemudian dihamparkan, dimakan oleh burung, gitu ya, oleh beberapa jenis burung saja. Kemudian sudah habis. Padahal masih belum ikan, belum beruang, belum macan, sudah habis. Oleh jenis burung saja yang makanan tadi kemudian terhampar seluas-luasnya, habis. Kemudian beliau memerintahkan kepada kokinya lagi, tolong bikin lagi, masih banyak ternyata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih belum makan. Kata kokinya tadi, bahannya sudah habis, tenaganya sudah habis. Kalau kemudian dipaksakan juga, ya nggak mungkin juga saya bisa melakukan saat ini. Kata semua kokinya seperti tadi. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, Masya Allah, ya Allah, betapa engkau pemberi rezeki yang tidak pernah habis-habisnya. Kekayaanku yang luar biasa, ya. Kemudian yang kau telah berikan kepadaku ketika aku hendak memberikan ini kepada makhlukmu, sekali aja sudah habis. Dan itu baru satu jenis atau beberapa jenis burung, belum kemudian binatang-binatang yang lainnya, ya Allah.
Maka subhanallah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki yang tidak pernah habis-habisnya. Maka kewajiban kepada kita kaum muslimin as-shaimin was-shaimat, perindu surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah bersyukur kepadanya. Karena kesyukuran itu salah satu adalah penyebab terhalangnya musibah atas diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Kalau kamu kufur, maka azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kisah Sulaiman alaihissalam menginspirasi kita untuk senantiasa bersyukur di bulan Ramadan ini. Jangan mengeluh ketika kemudian berbuka dengan apa yang ada. Karena sesungguhnya puasa tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi puasa tujuannya salah satunya adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara kita di tempat yang lain yang berbuka hanya dengan sedeguk air, yang berbuka hanya kemudian dengan sekurma yang kemudian berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain, seperti saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita puasa hari ini, puasa yang diterima olehnya, dan mudah-mudahan semua dosa dan kekhilafan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.